Pesta telah berakhir, membawa satu pasangan unggul meski proses penghitungan masih berlangsung. Kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Namun pemilu satu putaran ternoda, praktik kecurangan di mana-mana dari hulu ke hilir. Demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Ya, kecurangan itu memang didesain. Jadi bukan kita lihat, kita rasakan dari awal, dari proses pencalonan Gibran. Ya udah, itu faktanya udah begitu. Yaitu batalkan Gibran dulu. Kan dia masuk dengan cara yang tidak jujur kan. Jadi jangan di ujungnya diperbaiki, di awalnya diperbaiki dong. Penyelenggara pemilu dicap abai dan tak punya kuasa. Pak Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir dan kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Yang dituding mengambil keuntungan lantang menantang. Dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan dan sudah ada jalurnya sendiri. Kami siap menghadapi gugatan ya, sebagai pihak terkait. Namun kita lihat selisihnya begitu jauh ya. Hampir 30% suara, rasanya sih sulit untuk mencari bukti-bukti atas kecurangan yang bisa merubah hasil pemilihan. Di mana ujung sengketa? Selamat malam pemirsa. Di saat proses penghitungan masih berjalan, teriakan kecurangan lantang disuarakan, membuat dua kubu rival Prabowo Gibran tidak tinggal diam. Meski katanya sulit untuk dibuktikan, segala upaya terus dilakukan untuk menunjang kebenaran adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan lawan. Menggugat di Mahkamah Konstitusi menjadi opsi, di luar Bekelindan dengan dorongan mengajukan hak angket di Senayan. Akankah upaya hukum di MK dan juga langkah politik di DPR mampu membuktikan adanya kecurangan? Inilah Panggung Demokrasi, pemilu ternoda, siapkah bawa ke MK? Dan pemirsa, untuk mengulasnya telah hadir di studio bersama saya. Di sebelah kiri saya ada Direktur Tim Hukum Timnas Anies Mohaimin, Zaid Musahi. Mas Zaid, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Di sebelahnya ada Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, Frits Edward Siregar. Bang Frits, halo, selamat malam. Malam, Mbak. Malam kawan-kawan kalian. Di sebelah kanan saya hadir Hakim Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Prof. Marwar Siahaan. Prof. Marwar, halo, selamat malam, Prof. Marwar. Selamat malam. Dan juga kritikus politik Faisal Assegaf. Bang Faisal, halo, selamat malam. Tidak lupa kami menyapa rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini dari Universitas Mercu Buana. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir. Boleh beri aplaus untuk Anda semua. Baik, kami juga masih menunggu bersambungnya dari luar studio melalui sambungan Zoom Wakil Ketua TPR Ganjar Mahfud, Benny Ramdhani. Sambil kita tunggu akan saya tanyakan lebih jauh dari perwakilan paslon dulu. Mas Zaid, sejauh ini apa yang diupayakan dan angkanya serta buktinya apa saja jika memang teriak lantang mengenai adanya kecurangan di pemilu kemarin? Ya, kami dari tim hukum, Timnas Amin, khususnya kami di bidang sengketa proses,
sudah membuka layanan 24 jam dari H-2 karena kami mencurigai ya kan ada tindakan-tindakan yang diduga itu adalah suatu pelanggaran yang memang sangat sistematis, masif dan terstruktur tadi. H-2 berarti sebelum pemilu? Sebelum pencoblosan. Okay. Sebelum pencoblosan kita udah buka layanan 24 jam, kita membuka hotline juga agar ada pengaduan-pengaduan dari daerah karena kita di tim hukum ini ada terbagi di 34 provinsi kita buka dan bahkan dari 34 provinsi itu kita membuka posko pengaduan. Ya. Mereka inilah fungsinya memverifikasi apabila pengaduan itu melalui daerah, apabila itu pengaduan melalui ke pusat itu kita yang memverifikasi. Apabila sudah terverifikasi kita share ke daerah untuk dilakukan tindakan. Oke. Tindakan-tindakan ini adalah sesuai dengan hukum acara pemilu, bahwasanya setiap ada pelanggaran, apapun dugaan pelanggaran itu kita melaporkannya atau menyampaikannya ke Bawaslu. Nah, dari laporan di Bawaslu ini sampai saat ini kita sudah banyak laporan-laporan yang terverifikasi, ya kan, baik itu pelanggaran administrasi ataupun dugaan pelanggaran pidana. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwasanya karena kriteria-kriteria dari terstruktur, sistematis, masif, baik itu dari penggunaan aparat desa, dugaan penggunaan aparat desa, dugaan penggunaan money politik, dan juga dugaan intimidasi sampai pengarahan larangan untuk memilih paslon tertentu atau ada intimidasi untuk memilih paslon tertentu sudah kita dapatkan laporannya dan laporan sudah kita. Mana yang paling banyak diterima? Laporan yang paling banyak diterima adalah intimidasi dan juga intimidasi untuk memilih atau untuk tidak memilih paslon? Dua-duanya. 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 Jadi intimidasi memilih, intimidasi untuk tidak memilih. Intimidasi untuk memilih paslon nomor berapa? Dari dugaan yang kita terima itu ke paslon 02. Oke. Dugaan yang kita terima itu ke paslon 02, tapi kan prosesnya nanti akan kita proses di Bawaslu setempat sesuai dengan provinsinya masing-masing dan yang paling masif ya tentunya terjadi di Pulau Jawa. Gitu. Jadi menurut Anda unsur terstruktur, sistematis dan masif ini Anda yakin akan terpenuhi sebelum dimajukan ke MK? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Koordinasi dengan 03 seperti apa? Kalau koordinasi saya rasa ada di levelan pimpinan kita yang komunikasi ya. Kalau kami ini di tim hukum ini sekarang lebih khususnya di bidang sengketa proses, kami lebih banyak memverifikasi dan menyiapkan semua laporan-laporan ke Bawaslu. Karena memang hukum acaranya seperti itu, jadi akan kita tempuh semuanya, ya kan. Sebelum nanti pembuktian finalnya itu ada di Mahkamah Konstitusi dan kami sampaikan kepada semua bahwa tim hukum nasional Amin sangat siap membuktikan dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran itu secara terstruktur, sistematis dan masif. Oke, Bang Frits, silakan Anda tanggapi karena banyak yang melihat bahwa jika adanya kecurangan diduga menguntungkan paslon 02. Tapi termasuk juga apakah 02 menemukan adanya bukti kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain? Ya, terima kasih Mbak Afi. Pertama-tama saya mau kritik terhadap judul ya. Pemilu kita ternoda. Seakan-akan pemilu kita ini ternoda sebagaimana yang disampaikan. Kita mengacu pada tahun 2019. Ada 16.000 pelanggaran administrasi, ada 584 putusan pidana. Ada 69 orang yang terpidana karena politik uang, ada 30 orang yang dipidana karena mencoblos lebih dari satu kali, ada 15 orang yang terpidana karena memakai nama orang lain. Dan saya bisa lebih lanjut untuk menjelaskan bagaimana pidana-pidana yang sudah terjadi pada pemilu 2019. Artinya adalah saat kita mengatakan curang, pertanyaannya adalah curang itu apa dan ternoda itu apa? Karena kalau kita mengajukan... Anda melihat pemilu yang sekarang baik-baik saja? Saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam proses pemungutan suara, persoalan distribusi logistik, ada persoalan dalam situng dulu yang namanya si rekap, itu adalah persoalan yang terjadi di setiap pemilu. Dan itu sesuatu yang perlu kita perbaiki dan tanggung jawab kita bersama. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah harus dibedakan antara kecurangan dan kelalaian ataupun pelanggaran. Ada 8 juta, saya ulangi, ada 8 juta petugas yang ada di lapangan. Baik 7 kali 820 TPS, kita belum berhubungan dengan pengawas TPS-nya, ada hampir 8 juta orang yang berjibaku dalam proses di hari H. Dan setiap itu tentu saja ada sebuah pelanggaran yang perlu diperbaiki. Dan itu kenapa kita harus mengapresiasi hasil temuan daripada Bawaslu yang mengatakan ada sekitar 2.000 yang
yang tidak berhak untuk datang mencoblos, kemudian dia mencoblos, ada kemudian pengerahan massa misalnya. Tetapi kan itu tidak mengarah kepada satu paslon. Tapi itu kan itu makanya juga saya tanya, apakah Anda juga kepada yang lain. apakah Anda punya data juga bahwa Kalau kecurangan kita dilakukan paslon mengacu yang lain? kepada 2 hari sebelum hari pemungutan suara, kami melakukan konferensi. Misalnya ada KPU di Wonosobo yang ketangkap karena dia menggerakkan untuk mencoblos salah satu paslon. Ada juga anggota PPK yang di Wonogiri yang dia ketangkap, dia membawa uang, ada pak kaos salah satu paslon. Itu kan merupakan sebuah tindakan. Belum kita berbicara mengenai yang di Malang misalnya. Ada politik uang untuk mengarahkan untuk mencoblos salah satu paslon. Poin saya adalah saat kita berbicara mengenai usaha-usaha untuk melakukan intimidasi, kami merasa kok seakan-akan ini semua tuh kok mengarah ke paslon 2 ya. Ya, makanya saya tanya, bagaimana tanggapan Anda ketika kemudian dugaan kecurangan menguntungkan paslon 02? Tentu saja ada dugaan-dugaan yang menguntungkan paslon 1 dan paslon 3. Tetapi kan itu kita pergunakan jalur-jalur yang ada. Dapat kita melaporkan kepada Panwaslu ataupun Bawaslu. Dan kami tetap berpendapat, undang-undang sudah secara jelas membagi bahwa apabila ada temuan pelanggaran TSM, silakan laporkan ke Bawaslu. Itu adalah lembaga yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi fungsinya adalah untuk menangani sengketa hasil suara. Itu adalah kewenangan yang sudah dimiliki. Kenapa? Saya sebagai dulu dibimbing sama Prof. Maru saat berada di Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 2003 kan kita saat mulai ada proses pemilihan langsung tahun 2004. Di situ banyak proses yang terjadi, kemudian pembentuk undang-undang melihat bahwa kita perlu ada pengawas pemilu. Tahun 2016, Undang-Undang 1 tahun 2016 dibentuk namanya pengawas TPS. Dan tahun 2019 muncul pengawas pemilu yang permanen. Dan ada pembagian kewenangan yang jelas antara mana tugas Bawaslu dan mana tugas Mahkamah Konstitusi. Mari kita menghormati kewenangan yang ada. Kalau memang kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran, silakan laporkan kepada Bawaslu. Anda melihat ada kecurangan TSM nggak di pemilu kali ini? Seperti yang disampaikan oleh lawan politik lah, perwakilan dari paslon 01 ini. Kami melihat ada hal-hal yang terjadi, tentu saja. Kami melihat ada sebuah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tapi mari kita laporkan kepada lembaga-lembaga yang ada. Daripada kita berdebat di sini, kita saling bilang, oh adanya pelanggaran-pelanggaran. Ingat ingat bahwa... Berdebat juga ada datanya, ya kan Mas Said? Ada datanya kan? Bisa dibuktikan ingat kan? juga pelanggaran itu punya batas waktunya. Ada 7 hari sejak diketahui itu masuk ke pelanggaran administrasi atau pidana. Kalau Mas Said mau bilang, oh ada temuan-temuan, saya takutnya ya, setelah sampai ke Bawaslu, kata Bawaslu sudah expired. Karena Anda sudah tahu lama, kenapa baru kasih tahu sekarang? Masalahnya adalah ada expired ataupun ada masa daluarsa dari sebuah laporan. Jadi daripada lama-lama kita berdebat di sini, lebih bagus Mas Said dan timnya laporkan saja ke Bawaslu. Sudah dipersiapkan seperti itu, Mas Said? Sudah dilaporkan. Ya, bukan cuma jadi disiapkan. kemudian tidak mengecilkan semangat karena alasan kadaluarsa. Sudah dijamin itu laporannya. Itu kita paling lambat H+2, H+3 udah pasti masuk. Laporan bagaimana kita. respon dari Bawaslu? Respon Bawaslu kan dia punya 3 hari atau 2 hari untuk verifikasi dulu apakah ini sudah terpenuhi syarat material ataukah syarat formil. Jika sudah terpenuhi maka ini bisa dilanjutkan. Tapi yang pasti statement yang disampaikan Bang Frits tadi ketika ditanya TSM, saya rasa Bang Frits nggak begitu yakin adanya TSM. Kalau kami sangat yakin adanya TSM. Kalaupun misalnya kami menemukan itu ada TSM, ya kami tunggu sampai nanti kita ketemu di MK. Kan kita masih punya waktu untuk di MK. Bawa buktinya saja gitu ya. Kan nggak semua peluru itu saya sampaikan di sini. Nanti ketahuan dong. Oh kami punya apa? Kami punya bahan. Ya udah nanti kita ketemu di MK tanggal 23 Maret pasca penetapan di KPU. Nanti kita bertemu di situ. Gimana? Cocok? Baik. Kita harus jeda. Nanti tanggapan dari Prof. Maru juga Bang Faisal Assegaf usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Untuk menghadapi, kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa. Ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik. Ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir ya, dari sudut pandang apapun, oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki. Perlawanan ini kan masih kita lakukan. Ya. Masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo style. Kami menyebutnya ini Prabowo style. 2014
Ya, hasil Pilpres Prabowo deklarasi kemudian sujud syukur, menyatakan dirinya pemenang, faktanya kalah. 2019 Prabowo deklarasi sujud syukur, faktanya kalah, ya. Dan 2024 Prabowo melakukan hal yang sama. Deklarasi yang itu persiapannya jauh sebelum pencoblosan. Minjem tempat Istora itu butuh 1 bulan loh. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mengetahui kemenangan padahal pencoblosannya baru dilakukan tanggal 14 Februari. Jadi ini by design dan ini Prabowo style. Jadi Baik, kita lanjutkan. Bang Faisal, saya minta tanggapan Anda, termasuk juga soal tadi 2 argumentasi dari perwakilan paslon 01 dan 02. Bahwa satu, bawa aja bukti, nggak usah bicara dengan kata-kata gitu. Tapi kalau tadi 03 kita putarkan karena belum hadir perwakilannya di sini, Benny Ramdhani mengatakan ini kejahatan demokrasi yang paling najis. Itu kasar sekali kata-kata untuk menggambarkan apa yang terjadi di pemilu saat ini. Tanggapan Anda? Ya, kalau apa yang disampaikan oleh pasangan calon 1 dan 2 itu hanya secuil dari suara yang muncul di ruang publik. Karena kalau bicara soal konteks kualitas demokrasi hari ini, hampir semua guru besar, para mahasiswa, para berbagai elemen yang kaya dengan keragaman pemikiran mengerucut pada satu kesimpulan bahwa memang sejak awal proses pemilu ini didesain, disandra untuk demi meloloskan hajat kepentingan dinasti politik. Itu akar masalah. Karena masuknya variabel Gibran ini maka membuka pintu penghancuran total kepada semua aspek. Baik di dalam teknis yang diulas maupun gangguan pada berbagai aspek. Yang hari ini semua sepakat bahwa terjadi terstruktur, sistematis dan masif. Itu satu realitas, tidak bisa dibantah oleh kubu Prabowo. Karena kubu Prabowo sendiri adalah korban dari satu proses demokrasi yang akal-akalan ini. Tapi korban, tapi menang Bang? Ya, menang tapi dia seolah-olah memberi kesan Prabowo itu kompromi dengan para aktor pelaku kecurangan, maka dia menang. Karena dia 2 kali mengalami pengalaman kekalahan di dalam kecurangan pemilu. Dan di sana berdiri Prabowo bersama Gerindra dan partai-partai pendukungnya tertangkap sebagai satu sejarah. Hampir 10 tahun ini terdepan melawan pemilu curang. Jadi kalau hari ini mereka diam, mereka seolah-olah mengabaikan suara rakyat, bukan 01 atau 03, karena hanya diuntungkan di satu kemenangan saja. Tapi pengalaman 2 kali kalah itu mestinya direnungkan. Jadi Prabowo menurut saya, dia juga secara moral kalah melihat situasi demokrasi yang amburadul ini. Dan kalau ini dipaksakan, Prabowo tidak memiliki legitimasi yang kuat. Itu satu poin. Poin kedua, ini jangan dikunci dulu ke MK. Jangan dikunci? Ya, jangan dibawa ke MK? Jangan pembicaraan itu seolah-olah sengketa itu di MK. Kalau terstruktur, sistematis dan masif, ini bisa juga evaluasi total. Kalau PDIP, Nasdem, PKB, PKS menggunakan hak kedaulatan politik mereka di DPR, bisa mereka mengundang KPU untuk mengevaluasi. Jadi justru angket duluan yang maju sebelum MK? Ada pertanggungjawaban tata kelola anggaran. Rakyat membiayai pemilu yang hampir 100 triliun, kemudian manajemennya hancur-hancuran, kepemimpinannya amburadul, ketua KPU-nya mesum, 3 kali ditegur, ya kan? IT-nya juga sangat buruk dibandingkan IT yang lain. Jadi menurut saya bukan hanya jalan satu-satunya. Penyelesaian evaluasi kecurangan ini berlangsung di MK. Bisa di DPR. Terlebih di MK itu kan ada satu penghancuran di awal. Lolosnya Gibran itu MK ini sudah barang busuk. Jadi masyarakat juga nggak akan percaya apapun hasil dari Jadi kalau MK? dari 01 mengatakan akan datang ke MK, saya masih membaca itu sebagai sesuatu yang basa-basi. Tapi saya mau katakan begini. Ketika rejim Jokowi ini memimpin dengan gaya kepemimpinan yang amburadul, maka produk pemilu juga menjadi kacau balau. Jadi kita harus berani berdiri sebagai orang-orang yang memiliki nurani, baik di kubu 01, 02 maupun 03, bahwa aktor perusak demokrasi ini adalah Jokowi. Tapi nggak mungkin kayaknya, 02 nggak akan berkata seperti itu kan? Sulit Membaca untuk membayangkan pikiran itu. polos dari Fritz Siregar tadi terungkapkan dia. Beberapa kali mengatakan bahwa dia sendiri mengakui ada kecurangan-kecurangan yang bukan hanya merugikan. Bang, kalau saya bukan, hanya sebentar dulu. bahwa ada sebuah pelanggaran. Ya. Jadi
pelanggaran itu kan bukan sebuah kecurangan. Pelanggaran itu ada misalnya tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pada saat itu kemudian tidak terjadi, misalnya pada saat hari pemungutan suara, itu yang mungkin teridentifikasi sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi itu bukan sebuah Bisa kecurangan. saya tambahkan sedikit? Karena pada saat kecurangan ada mens rea, ada sebuah Jadi antara pelanggaran dan kecurangan itu dua hal yang berbeda. Kalau saya melihat itu dua hal berbeda. Perdebatan terminologi saja. Terminologi soal kecurangan dan pelanggaran. Yang paling substansi adalah kekacauan dalam konsolidasi demokrasi hari ini. Semua pihak, awam maupun kaum intelektual, yang beriman maupun tidak beriman, menyimpulkan ini demokrasi terburuk. Jadi kalau menurut saya, Pak Prabowo itu seseorang yang memiliki jiwa kesatria, orang yang terkenal jujur, yang mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019 bahwa KPU ini harus dibenahi. Dan Prabowo menancapkan satu kalimat tajam, kalau mau cari pembohong itu ada pada kelompok-kelompok survei. Hari ini demokrasi hari ini tahun 2024 dirusakin oleh komplotan pengusung quick count. Dan Prabowo menikmati itu tidak legal. Misal tadi disindir oleh 01 sama Ramadhani tadi merayakan kemenangan yang tidak memiliki legitimasi hukum. Ini menunjukkan penegasan ada pergeseran morality Prabowo. Kalau kawan-kawan di Gerindra masih terus nekat untuk mengusung semangat kecurangan ini dengan membuang nurani, ini bangkrut secara peradaban. Prof. Maruf, saya minta tanggapan. Saya maunya begini aja, baik Prabowo maupun kubu Pak Anies harus duduk dalam satu forum untuk jujur kepada publik bahwa perusak demokrasi ini adalah dipandu langsung oleh aktornya adalah Jokowi. Bang, tapi yang itu kan nggak akan mengubah hasil pemilu, Bang. Kalau duduk dan kemudian mengatakan seperti itu, bagaimana pertanggungjawaban sebenarnya mereka tidak boleh kaku. Mereka tidak boleh kaku. Seingat saya, ya kan? Seingat saya, Mbak, bahwa karena dulu tidak ada satu partai saat proses pencalonan, setiap daripada partai politik selalu mengagung-agungkan survei. Siapapun calon presiden sekarang, cawapres sekarang, kita akan bertemu dengan survei yang dilakukan oleh para lembaga survei sejak 2022 kalau saya tidak salah. Ada yang naik 2%, 3%, 30%. Itu adalah sesuatu yang bahkan dipakai untuk meletakkan sebuah policy. Kita suka memakai survei. Dan tiba-tiba saat muncul survei kita mengatakan survei-survei itu pembohong. Kalonya kita lihat, perhatikan ya, judul acara pada tanggal 14 Februari itu adalah pidato Prabowo Gibran. Itu bukan ada judulnya adalah pidato mari datang untuk hadir dalam acara perayaan kemenangan. Tidak ada, itu adalah acara pidato Prabowo Gibran. Apapun hasil tanggal 14, sudah ada venue di mana Bapak mau bilang apakah kita tunggu dulu hasil. Tapi itu kan bagian daripada kita melihat ada sesuatu yang ilmiah. Jadi kalau saya melihat dengan segala hormat kepada Bang Faisal misalnya, bahwa ada lembaga-lembaga survei yang selama ini sudah kita bekerja, dan Bapak juga selalu sudah mengatakan pada kita tunggu sampai hasil daripada KPU, dan itu adalah bagian yang mindset yang kita punya. Kalaupun kemudian sekarang seakan-akan menang, tapi kan kita tetapnya menunggu. Nanti 01 akan bawa ke MK, mungkin 03 akan bawa ke Bawaslu. Kita juga melakukan persiapan-persiapan. Saya mau kasih solusi buat Pak Prabowo. Boleh solusi ditahan dulu Bang Faisal? Sorry, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan usaha headline berikut ini. Tetaplah bersama kami, termasuk juga peluang pembuktian di MK, TSM itu apakah benar sesulit itu? Prof. Maruf, kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan, dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya
punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Prof. Maru. Saya akan langsung bertanya kepada Anda. Prof. Maru, apa tanggapan Anda jika ternyata untuk pembuktian TSM terstruktur, sistematis, dan juga masif, dikatakan oleh Habibur Rahman, perwakilan dari 02, mengatakan itu sangat sulit untuk dibuktikan. Tapi apakah Prof. Maru punya tanggapan lebih jauh, masih adakah ruang untuk membuktikan jika ternyata kecurangan TSM terjadi di pemilu kali ini? Ya, tapi sebelum ke sana saya kira kita harus kembali dulu, flashback ya. Ketika reformasi kita mengembalikan kedaulatan rakyat itu dalam apa yang dikatakan demokrasi, dan konsensusnya itu bahwa demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi atau hukum dan konstitusi. Yeah. Dan itu akan dicetuskan di dalam sistem hukum dan peradilan. Tetapi kekecewaan kita kan di awal jebol sudah. Di awal nih? Di awal, ya itulah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di dalam sistem doktrin hukum acara pidana di Amerika, kalau ada satu alat bukti yang tidak sah diperolehnya menurut hukum dipakai, itu artinya bahwa the fruit of the poisonous tree, buah pohon terlarang telah dipakai begitu dan masuk dalam sistem. Ini akan sulit sebenarnya bagaimana hasil ini akan kita perhitungkan. Jadi buah beracun itu terus berada, meskipun Pak Jimli pun mengatakan bahwa putusan itu final, tetapi putusan yang cacat tidak pernah final. Itu yang menjadi soal. Masih final, ada peluang gugatannya? Atau putusan yang sah final dalam arti tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi, tidak bisa di PK. Tetapi putusan yang cacat yang disebutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak pernah bisa final, tidak pernah bisa dieksekusi. Tapi sekarang sudah mengalir dalam sistem hukum pemilu kita kan. Nah, ini problem yang utama sekarang terjadi di sini. Nah, oleh karena itu juga kalau melihat dari masa lalu juga TSM itu sulit. Sulit dalam arti semua bisa terbukti, tetapi angkanya bisa tidak signifikan. Oleh karena itu, ya kalau misalnya pasangan paslon nomor 1 dan nomor 3 mau melakukan suatu upaya, jadi kita harus fokus kepada pelanggaran itu sendiri. Misalnya TSM, terstruktur. Apakah bisa dibuktikan semua struktur pemerintahan sudah digunakan? Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu menjadi tugas. Dan kemudian sistematis. Dia menjadi sistem yang direncanakan dengan metode tertentu, dengan instrumen tertentu. Kalau itu merupakan sesuatu yang besar, seperti tadi struktur dari atas ke bawah, pasti hasilnya masif itu. Pasti. Tidak usah hitung angka lagi. Kalau saya dulu begitu. Tetapi tidak sama pandangan kita, apalagi sekarang MK ini agak pincang. Karena satu diskors. Karena 8 orang hakim yang akan menyidangkan. Ya. Oke, lalu bagaimana nanti perjalanan di MK? Sorry Prof, saya mau tanya dulu. Ada juga argumentasi di luar bahwa karena tidak berdampak, mungkin bisa jadi tidak diterima. Karena harus berdampak kepada hasil pemilu. Kalau kita lihat hasil dari sekarang, data yang di KPU sudah di atas 70%. Jarak antara urutan kedua dengan urutan pertama saja sudah double digit. Ya, jadi begini, saya kalau dengan Fritz ini dulu satu tim kan. Jadi sekarang dia ada di sana. Pandangan saya agak berbeda tentang Fritz ini. Timnya berseberangan. Kalau penggunaan struktur itu sudah demikian dahsyat ya, saya katakan tadi, ya Presiden juga ikut kan sebagai pimpinan negara, pimpinan pemerintahan. Eksekutif tertinggi ikut ya. Pasti pengaruhnya itu jauh lebih besar. Itulah yang bisa dikatakan masif. Tapi akan sia-siakah pembuktian? Ya tidak perlu kita melihat lagi, kalau saya hasil yang dihitung ya. Kalau ini sifat terstruktur itu bisa kelihatan masifnya. Saya katakan tadi yang saya tidak mengakui itu atau belum menerima itu, tetapi pemerintahan dipakai, ya kan? Bahkan kepala desa kita mendapat info juga yang lain-lainnya. Oleh karena itu kekecewaan kita, kedaulatan rakyat yang harusnya di rakyat itu harusnya dikembalikan dan dikawal oleh sistem hukum dan peradilan. Tetapi kekhawatiran kita kalau orang bertanya, can you trust the current constitutional court, katanya, I don't know.
It depends. It depends on what? Tergantung kepada majelis kehormatan yang akan konsolidasi nanti di MK bagaimana meyakinkan hakim yang 8 ini untuk bangsa dan negara supaya di dalam demokrasi dari otoritarian yang transisi bisa anjlok, dia slide back menjadi otoritarian kembali kalau kita gagal mengawal ini. Ini bahayanya. Jadi semua pihak yang ikut sebenarnya bertanding harus melihat ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai mundur dari demokrasi transisi. Dan ukurannya itu kalau misalnya the constitution is the only game in town, semua mematuhi konstitusi dan hukum, itu ukurannya untuk bisa menyelesaikan ini dengan fair. Dengan fair saya catat. Silakan, Zaid mau menambahkan. Ya, saya menggarisbawahi kata sulit yang disampaikan tadi, ya kan, baik dikutip Mbak Afi, statement Pak Habibur Rahman dan juga dari Prof. Sulit ini bukan tidak mungkin. Saya rasa semua juga paham kok. Pemilu 2019 dan pemilu 2024 ini beda banget. Di depan udah ada loh putusan MK-MK. Yang selanjutnya putusan MK-MK itu dikuatkanlah secara tidak langsung melalui putusan DKPP. Ini dua-duanya putusan etik yang final and binding. Gitu. Ini nggak terjadi di 2019, gitu kan? Ya artinya ya akan banyak kartu juga yang akan kita gunakan dari 01 yang tentunya nggak kita sampaikan di kesempatan ini. Tapi yang pasti masyarakat harus optimis. Kita kasih kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwahnya sebagai yudisial yang mengawal, lembaga yudisial yang mengawal bagaimana proses berbangsa dan bernegara ini untuk memperbaiki apa yang sudah diputuskan yang melanggar kode etik tadi. Apa maksudnya? Arahnya kemana sih? Targetnya dari 01 kemana? Pemilu ulang atau mendiskualifikasi Gibran? Itu nanti ada dalam petitum kami, nggak di sini kami sampaikan, ya kan. Tapi yang pasti selalu ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dalam konteks hal ini, ketika sudah diputus oleh MK putusan 90, ya kan. Kami sangat positive thinking dan kami sangat yakin dengan bukti-bukti yang kami miliki, Mahkamah Konstitusi akan berpikir lebih dalam, akan berpikir bagaimana nasib bangsa ke depan diputuskan melalui putusan yang kami mohonkan setelah tanggal 20 nanti. Bang Frits, silakan Anda menanggapi. Apakah Mbak sepakat nggak kalau putusan? Jangan saya tanya saya. Apakah putusan pengadilan itu harus dilaksanakan nggak sih? Satu. Yang kedua, apakah undang-undang perlu dilaksanakan atau tidak? Bukankah undang-undang itu merupakan produk dari apa kesepakatan pemerintah dan partai politik pendukung 1, 2, dan 3 yang bertemu di DPR untuk melihat bagaimana proses pemilu ke depan dan bagaimana cara untuk menjaga rakyat, menjaga suara rakyat. Itu yang perlu kita sepakati dulu gitu. Karena konsep mengenai TSM itu kan muncul pada tahun 2008 pada saat Pak Maru dan hakim konstitusi lain termasuk Prof. Mahmud itu menjadi hakim konstitusi. Pada saat itu kita berbicara mengenai pilkada, yang pilkada tidak serentak lah kemudian. Itu kan pada tahun 2008 ada satu kota yang terbuka, pemilu ulang, ada syarat yang kurang-kurang, semua diulang, satu kecamatan, satu kabupaten, satu kota, satu provinsi diulang. Kan kemudian habis proses daripada pilkada langsung, pembentuk undang-undang. Kembali lagi, partai politik yang ada di 1, 2, dan 3 dan pemerintah melihat, TSM itu merupakan sesuatu yang harus kita atur. Oleh karena itulah kenapa, bagaimana cara konsep untuk menentukan TSM itu seperti apa, itu muncul di Undang-Undang 7 tahun 2017. Bahkan Undang-Undang 7 tahun 2017 memperbolehkan orang yang in absentia, yang tidak ada, yang tidak hadir dalam proses itu bisa disidangkan dan bisa dipidanakan. Itu adalah hal-hal yang muncul di Undang-Undang 7 tahun 2017. Poin saya adalah bahwa berdasarkan pengalaman demokratis kita, pemilihan langsung yang sejak muncul dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, 18, dan tahun 2020 mengajarkan bahwa iya, TSM itu dimungkinkan, tapi kriterianya adalah seperti ini. Itu adalah kriteria yang dibentuk oleh undang-undang. Bukan berarti bahwa pembentuk undang-undang partai politik tidak melihat ataupun tidak mengatakan bahwa TSM itu tidak mungkin terjadi. Itu mungkin saja terjadi. 02 tapi akan berupaya membuktikan TSM itu terjadi. Tetapi harus sepakat bahwa ini ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Jadi kalau menurut 02 indikator-indikator itu terpenuhi atau tidak? Kan kalau misalnya 1 dan 3 merasa bahwa ada TSM, serahkan kepada majelis.
untuk membuktikan. Meskipun di dalam konsep saya bahwa mengatakan undang-undang kembali lagi TSM itu merupakan ranah daripada Bawaslu, bukan merupakan ranah daripada Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena investasi negara yang sudah dilakukan untuk menghasilkan pengawas pemilu, 2.500 pengawas pemilu yang permanen, BIMTEK, training, juknis, dan 1 juta pengawas selama lapangan, itu merupakan bagian untuk mengawal proses tersebut. Misalnya ada satu yang tidak sesuai, silakan pergunakan jalur pelanggaran etika misalnya. Itu bagian untuk mendukung proses tersebut. Oke, Bang Faisal, Anda mau menanggapi lebih jauh? Soal apa tuh? Soal ini kemudian apakah perlu memang bawa ke MK? Satu pihak ada yang merasa silakan gunakan jalurnya. Pak Jokowi juga mengatakan itu kan. Kalau kecurigaan bawa saja seperti itu. Jokowi dan Prabowo itu kan menghancurkan MK. Kemudian ada masalah sekarang kerusakan di pemilu, mereka suruh ke MK. Ini menurut saya satu logika yang irasional. Dari mana bisa meyakinkan bahwa MK itu menyelesaikan masalah sementara mereka di awal menghancurkan MK. MK hari ini sudah dihancurkan demi meloloskan Gibran sebagai pintu masuk operasional kecurangan yang dibilang TSM itu. Jadi kalau masih memperdebatkan soal apakah ini TSM atau tidak, semua di kubu 02 dan Jokowi saya perintahkan masuk periksa mentalitasnya. Ini terlihat kok. Bagaimana bisa pembiayaan pemilu yang sangat mahal ini, IT-nya hancur, perhitungannya ditunda. Semua input data itu menjadi masalah, gangguan yang masif, terstruktur. Kemudian parade bantuan sosial yang dimobilisasi oleh Jokowi untuk dalam rangka mempengaruhi suara di lapangan. Kemudian saya mau mengatakan begini. Hari ini yang menjadi pegangan bagi Prabowo itu bukan KPU, tapi hasil quick count, perhitungan cepat. Sementara dasar perhitungan cepat ini hanya 2.000 TPS. Dengan dalih ilmiah bahwa 2.000 TPS secara random bisa memotret kemenangan 800.000 nasional. Sekarang logikanya dibalik lagi secara ilmiah. Ada 3.000 TPS yang mengalami kecurangan. Kalau itu juga secara random terjadi, maka itu secara masif gagal ini semua. Terus kalau gagal gimana? Apa mungkin pemilu ulang? Oleh sebab itu, pemilu ulang? Berpikir ortodoks, konservatif yang harus kembali ke tempat lumpur yang sudah dibuat oleh Jokowi dengan Prabowo, MK, ini satu address yang keliru. Ada political will yang bisa digunakan melalui sarana DPR mengundang KPU. Anda lebih serak DPR saja? Saya senang DPR. Komisi 2 itu mitra kerja KPU. Panggil itu KPU. Anda ini 3 kali diberi peringatan. Anda punya manajemen hancur-hancuran. Anda tidak transparan. Anda tidak membuat akses publik berpartisipasi secara konkret untuk mengawal proses ini. Kemudian panggil itu Bawaslu. Kurang ajar kamu. Kenapa 2 kali laporan dari kelompok yang dirugikan itu diabaikan? Nah ini masuk ke dalam saluran negara yang tersedia. Kalau masuk ke DPR, DPR panggil PPATK, DPR panggil BPK, DPR panggil BIN. Semua itu bisa diorganisir dalam satu peran bernegara untuk melihat TSM ada atau tidak. Jadi cara berpikir MK ini sudahlah lupakan. Apakah apalagi kemudian Anwar Usman hari ini, Anwar Usman masih mengajukan gugatan di PT UN? Masih semangat mau didorong-dorong lagi sama dinasti politik. Apakah Anwar Usman akan kembali menjadi hakim atau bahkan ketua MK? Prof Maru jawabannya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, baik, bisa kami lanjutkan. Prof Maru, apakah Anda setuju bahwa dorong dulu hak angket di DPR, jangan ke MK? MK sudah tanda kutip tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya, kalau saya sih melihat sekarang sulit itu karena DPR itu semua sudah masuk di dalam 3 peserta yang sedang dalam permainan ini. Oleh karena itu
kalau mau kembali lagi mereka ke DPR, mereka juga sudah memiliki komitmen-komitmen tertentu kepada pasangan calon ini, sehingga menurut saya sulit, kecuali pasangan 1 dan 3 akan bersama-sama melakukan angket ya terhadap apa yang terjadi ini sekarang. Tetapi yang paling sulit kalau misalnya Fritz dulu sama-sama dengan kita ini di MPR. Kalau misalnya Bawaslu memang yang sudah diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran yang TSM itu, tetapi dia tidak berhasil misalnya melakukan apa yang diharapkan sebagai suatu hasil daripada pemilu yang jurdil, maka MK tidak mungkin dia berdiam diri. Sejarahnya dahulu juga begitu ketika diambil alih oleh MK, yaitu yang disebutkan procedural justice tidak boleh menyisihkan substantial justice. Jadi keadilan prosedural tidak boleh menutup keadilan substantif. Oleh karena itu MK masuk untuk menilai lagi kembali. Karena apa? Kita melihat ketidakberhasilan itu. Bahkan ada satu putusan pengadilan yang harusnya oleh Gakumdu, semua putusan pelanggaran yang ada di dalam pemilu itu harus diputus 5 hari sebelum KPU mengumumkan, tetapi datang 6 bulan kemudian. Itu merupakan suatu hal yang tidak bisa lagi diambil alih oleh MK. Tetapi MK harus melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu kalau dalam hal ini memang banyak ketidakpastian yang akan terjadi kita lihat ke depan ini, dan saya juga tidak memiliki satu jawaban tentang apa yang akan terjadi. Intinya kita kehilangan trust juga di dalam penyelenggaraan, kehilangan trust juga di dalam sistem hukum dan peradilan. Itu yang membuat semua runyam keadaan ini nanti. Keharapan kita sebenarnya tadi kami berbicara dengan rekan-rekan karena kita akan berada di MK nanti tanggal 25 menguatkan ini, kita akan berjanji bagaimana membangun lagi semangat jiwa yang intinya adalah independensi, maksudnya diberikan supaya mereka bisa netral. Supaya tidak memihak. Saat ini Anwar Usman yang juga terkena sanksi dari MK itu mengajukan gugatan ke PT UN dan meminta untuk mengembalikan kembali posisi atau jabatannya sebagai ketua MK. Ya itulah sudah keluar putusan sela, dikembalikan dia lagi. Itu ibaratnya kereta api sudah sampai di Bandung, dia masih di Bogor, disuruh kembali. Tapi tidak apakah mungkin. bisa Anwar Usman kembali? Kalau saya tidak bisa pemilu? karena yang diuji adalah keputusan ketua MK. Padahal itu adalah kalaupun kita anggap putusan daripada MK itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keputusan ketua MK. Kalau di dalam Tundis katakan, kalaupun itu kita anggap keputusan, ketting besikingan berantai, tidak bisa satu diputuskan ini salah. Ini benar. Akarnya adalah putusan majelis kehormatan. Kalau ini tidak bisa ditiadakan, tidak mungkin itu dia dikembalikan lagi ke sana. Saya kira tidak mungkin. Baik, saya minta tanggapan masing-masing dari Fritz dan juga paslon nomor 01, silakan. Dari Fritz terlebih dahulu, apa yang akan Anda lakukan langkahnya? Sepertinya 01 dan 03 akan bergabung. Bagaimana dengan 02? Ikut bergabung atau melawan? Melalui meja yang panas ini, panggung demokrasi ini, saya mengajak paslon 1 dan 3 serta kita semua untuk punya niat untuk meneduhkan suasana gitu loh. Bahwa undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada, ada laporan temuan, laporkan kepada Bawaslu, ada temuan laporan soal salah penghitungan suara, ayo kita akan bertemu di MK. Kami sebagai paslon 2 kami juga punya saksi untuk di rekapitulasi kecamatan. Kami foto-foto kok siapa yang saksi 1 dan 3 yang protes, ada yang tidak protes. Jadi kami bisa punya data di mana di begitu banyak kecamatan nggak ada protes-protes tuh dari paslon 1 dan dari juga paslon 3. Itu sebagai bukti kami bahwa di lapangan bahwa mereka juga bisa menerima daripada hasil suara. Jadi ini hanya ribut di elit aja? Dan itu juga membuat sehingga ada jalur yang telah diberikan oleh undang-undang. Mari kita pergunakan undang-undang tersebut. Karena kita kan masing-masing punya pendukung. Dan pendukung tersebut tetap bagaimanapun harus kita teduhkan. Mari kita tunggu jalur-jalur demokrasi yang ada. Sudah berhentilah berdemokrasi, demonstrasi, bakar-bakar. Itu kan membuat suasana rekapitulasi tidak akan terjadi kembali. Itu yang saya harapkan kepada kita semua untuk bisa lakukan. Prabowo, Fritz dan kawan-kawan Gerindra itu berbicara out of context.
Persoalan kecurangan itu tidak Pelanggaran, Bang, pelanggaran. Pelanggaran, kecurangan, kekacauan ini tidak dialamatkan kepada 02. Itu pertanyaan konyol menurut saya. Loh, kok sebentar. Kalau suara yang paslon 2 juga diambil juga nyada kan, Bang? Saya tidak bicara konteks legislatif, Pilpres. Artinya apa? 02 ini out dulu. Kita bicara kecurangan yang merugikan 01, 03. 02 mengambil faedah di arena kecurangan ini. Jadi posisi dia selalu akan berdiri di sana menghimbau. Ini keluar dulu. Pertanyaannya secara anatomi politik. 01, 03 itu berhadapan dengan siapa? Dengan sumber pembuat kecurangan. Aktor utamanya adalah Presiden Jokowi. Yang hari ini semua lembaga hukum dilumpuhkan. Pengangkatan seleksi orang-orang KPU ini bermasalah mulai dari mesum dan membuat pelanggaran-pelanggaran administrasi. Isinya ini amburadul. Jadi harusnya gimana? Ada uang negara hampir 100 triliun dipakai untuk sebuah pesta kecurangan yang sangat masif, terstruktur, dan sangat luar biasa dampaknya. Harusnya 02 ngapain? Ini ada enggak, dia nonton saja. Nonton saja. Dia menikmati ada hasil. himbauan mengajakkan untuk Sebentar menentukan begini loh, Mbak situasi. Vivi, kenapa di awal tadi saya mengatakan Prabowo itu tidak menghargai KPU. Dia menikmati kemenangan atas perhitungan cepat lembaga survei yang tidak dijamin legalnya. Jadi nikmati saja lembaga survei itu yang hari ini sudah tidak ditayang oleh televisi, oleh media. Anda punya kemenangan palsu dan Anda nikmati itu. Sekarang rakyat bersama pihak yang dirugikan oleh konsolidasi amburadul ini lagi mencari jalur. Menurut saya, Prof, harus tegas. Kalau presiden tidak mengambil cuti, tidak dimakzulkan, di mana para guru besar sejak awal sudah ingatkan, maka semuanya akan dikontrol. Baik. Seupaya apapun kita ingin lakukan, tetapi presiden terus mendorong Anwar Usman masuk dari pintu belakang, lorong-lorong hukum yang gelap itu untuk mengamankan. Karena dia tahu, dia menciptakan proses kecurangan, dia giring ke MK, dan iparnya kembali lagi dan akan diselesaikan. Oke, baik. Zaid, terakhir, apakah Anda setuju dengan ajakan mendudukan ini atau proses seperti apa? Singkat saja sebelum saya closing. Gini, harus dipahami dulu, kondisi bangsa dan negara ini menjelang pemilu semuanya dalam kondisi teduh. Baik-baik saja, kita nggak ada permasalahan apa-apa. Sampai akhirnya muncullah putusan 90. Jadi sebenarnya siapa nih yang bikin gaduh? Kalau nggak ada putusan 90 yang meloloskan Gibran akhirnya menjadi cawapres. Hari ini situasinya mungkin berbeda. Situasi biasa aja kok. Kita kan 2019 apa bedanya gitu kan. Jadi gini, tapi menyambung apa yang disampaikan Abang tadi, memang ada jalur politik, ada jalur hukum, ya kan. Dalam konteks hukum inilah kami tim hukum maju gitu kan. Nah, dalam konteks hukum ini kami maju ini ya, kami akan membuktikan ya kan dengan salah satu di Bawaslu maksudnya. Maju di Bawaslu. Di Bawaslu, di MK kami sampai sekarang masih positive thinking, kami masih yakin bahwasanya lembaga ini seperti yang disampaikan Prof adalah lembaga asli hasil reformasi 98 yang kita percaya betul akan bisa membawa intinya hasil akan tetap membawa ke ranah yang sudah disediakan Bawaslu dan MK. Jalur politik silakan dilempar ke partai politik. Baik, terima kasih banyak. Aplaus untuk semua para narasumber hari ini. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita lihat seperti apa. Kita akan lihat data-data yang akan dibawa masing-masing paslon untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas atensi Anda. Panggung Demokrasi undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.